Baik pemuda-pemudi, kita bertemu lagi dalam video untuk ibadah kita. Walaupun kita masih tetap berbeda di tempat, namun tetap kita bersatu hati untuk ibadah pada saat ini melalui feeling ini. Baik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah yang Kau berikan bagi setiap pemuda-pemudi di mana pada malam hari ini walaupun berbeda tempat, namun tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk tetap beribadah. Bapak, berkati setiap pemuda-pemudi bahkan dengan hikmat yang Tuhan berikan sehingga pemuda-pemudi dapat mengerti bahkan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Allahku, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Baik, kita akan belajar firman Tuhan kita pada malam hari ini yang terambil dalam mode 2 Raja-Raja pasal 20 ayat pertama sampai ayat yang ke-6 dengan tema modal sejuta dapat 4M. Kita akan belajar dari siapakah Raja Hizkia. Nah, Raja Hizkia itu adalah Raja Yehuda, dia anak Ahaz, Abi, ibunya bernama Abi, dan ia menjadi raja di usia 25 tahun, bahkan dia memerintah menjadi selama 29 tahun di Yerusalem. Bahkan yang terakhir ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi anak-anak pemuda bisa melihat kembali dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang kedua tentang profil seorang Hizkia. Nah, kita mau belajar apakah seorang Hizkia. Nah, ini dia. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya sifat dan karakter anak tidak jauh berbeda dengan orang tua. Apakah pepatah ini berlaku bagi seorang Hizkia? Ternyata tidak. Ayahnya seorang raja yang melakukan kejahatan, tetapi justru sebaliknya seorang Hizkia adalah orang yang takut akan Tuhan. Kita mau belajar pada saat ini. Dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang kelima bisa dibaca. Bahwa dikatakan, baik sebelum dia dan sesudah dia tidak ada lagi yang sama seperti dia. Nah, kita mau belajar dari sini. Apa yang terjadi kepada seorang Hizkia dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Di situ dikatakan Raja Hizkia sedang sakit dan ada Nabi Yesaya yang datang memberitakan pesan bahwa ia tidak akan sembuh lagi. Bahkan Hizkia dipersilakan untuk menyampaikan pesan terakhir kepada keluarganya. Bisa baca kembali ya di ayat yang pertama. Lalu apa yang dilakukan oleh seorang Hizkia setelah mendengar berita tersebut di ayat yang kedua? Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh seorang Hizkia adalah ia berdoa kepada Tuhan. Isi doanya di ayat yang ketiga. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup setia dan dengan tulus hati dan bahkan aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ini adalah model seorang Hizkia untuk mendapatkan 4M. Model seorang Hizkia berada di ayat yang ketiga, yaitu dia telah hidup setia dan dengan tulus hati, bahkan dia telah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Itu yang menjadi firman Tuhan kita kali ini. Modal sejuta yang dimiliki oleh seorang Hizkia. Sejuta merupakan kependekan dari 3 kata, yaitu sejuta, setia, jujur, dan taat. Sehingga kita pada malam hari ini bisa memiliki sejuta di hadapan Tuhan. Kita belajar pada malam hari ini modal sejuta. Modal sejuta yang pertama adalah setia. Definisi setia adalah berpegang teguh dan berpendirian. Seorang Hizkia adalah seorang raja yang setia sehingga membuat Allah berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga membuat Tuhan berkenan kepada dia. Bahkan berbeda dengan seorang ayahnya, yaitu Raja Ahaz yang tidak setia. Bahkan di ayat yang ketiga dengan jelas seorang Hizkia berani mengatakan bahwa ia adalah orang yang setia di hadapan Tuhan. Kesetiaan itu sangat sulit ditemukan zaman akhir ini. Banyak persoalan yang terjadi karena ketidaksetiaan. Bahkan banyak juga yang mensyaratkan kesetiaan dengan sesuatu hal yang dicapai. Contoh, kalau nanti sudah diberkati baru saya setia. Dan yang lainnya. Setia, ingat, setia adalah syarat utama untuk diberkati. Kesetiaan Allah dalam Bilangan 14 ayat 18, dalam Ulangan, dalam Mazmur, Ibrani, 2 Timotius, 1 Tesalonika, bahkan 1 Korintus, bahkan yang lainnya juga banyak yang mengatakan tentang kesetiaan Allah. Hiduplah dengan penuh kesetiaan. Karena apa? Karena keluarga, pekerjaan, pelayanan, bahkan hidup kita akan diberkati oleh Tuhan.
Modal yang kedua adalah sejuta, yaitu jujur. Definisi jujur adalah tulus, ikhlas, dan tidak berbohong. Seorang Hizkia adalah orang yang jujur, dan sehingga kejujurannya itulah menarik berkat Tuhan. Dan tetap di ayat yang ketiga, ia berani mengatakan bahwa ia adalah seorang yang jujur. Kejujuran atau ketulusan itu sangat diperlukan dalam segala aspek. Banyak masalah yang akan terjadi karena ketidakjujuran. Sehingga ketidakjujuran itulah yang akan menghambat berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan banyak sekali ayat-ayat dalam firman Tuhan yang mengatakan tentang kejujuran. Dan ini adalah salah satu di antaranya. Jadi kalian bisa baca kembali dalam Alkitab tentang kejujuran. Dan ingat, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Hiduplah dengan penuh kejujuran. Sehingga apa? Doamu, keluargamu, pelayananmu, pekerjaanmu akan diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya menjadi batu sandungan, dan nama Tuhan tetap dipermuliakan melalui hidupmu. Kita akan belajar modal yang ketiga dari sejuta, yaitu taat. Definisi dari taat adalah setia, tunduk saleh, senantiasa tunduk saleh, dan kuat beribadah. Hizkia adalah raja yang taat. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang lainnya dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang keempat. Dan dengan jelas dikatakan raja yang Yehuda sebelumnya. Di antara semua raja Yehuda tidak ada yang sama seperti dia. Ketaatan inilah yang harus dimiliki oleh setiap pemuda-pemudi. Karena apa? Karena kata ini sangat mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Dan ini dibutuhkan dalam semua aspek kehidupan. Banyak persoalan terjadi karena ketidaktaatan, baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, hubungan, bahkan yang lainnya. Sehingga ketidaktaatan inilah menjadi penghalang bagi berkat Tuhan. Banyak Alkitab juga mengatakan tentang ketidaktaatan yang bisa dibaca kembali dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Dan ini adalah di antaranya yang bisa anak-anak pemuda-pemudi baca. Hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan, maka keluarga, pekerjaan, pelayananmu akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan engkau menjadi berkat bagi sesama. Nah, ketika kita telah memiliki modal sejuta, setia, jujur, dan taat, maka kita akan mendapatkan 4M. Sama seperti Raja Hizkia mendapatkan 4M. Apakah itu 4M? 4M yang bisa kita lihat di sini adalah 1, yaitu menyembuhkan. Allah menyembuhkan seorang Hizkia. Bukan hanya dia mendapatkan bonus, tapi Allah menyembuhkannya dari penyakitnya. Dan itu karena Hizkia setia, jujur, dan taat di hadapan Tuhan. Ingat, Tuhan akan memperhitungkan seruan atau doa orang yang mengasihi Dia. Yang kedua, memperpanjang hidupmu. Nah, Allah memperpanjang hidup seorang Hizkia, bahkan bonus diberikan 15 tahun lagi. Karena apa? Karena pola hidupnya yang setia di hadapan Tuhan, jujur, dan taat. Yang ketiga, dari 4M, melepaskan. Dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan berjanji melepaskan Hizkia dari serangan Raja Asyur di ayat yang ke-6. Hal inilah yang dialami oleh seorang Hizkia ketika ia berdoa agar Tuhan melepaskan Yerusalem dari serbuan Raja Asyur. Dan apa yang terjadi bagi kita saat ini, gangguan apapun itu? Kalau kita setia, jujur, dan taat, maka Tuhan pasti akan sanggup melepaskan kita. M yang terakhir, yaitu memagari. Jadi Allah bukan hanya melepaskan tetapi memagari, melindungi seorang Hizkia. Alasannya tepat karena Tuhan telah mempertegas bahwa semuanya itu karena Tuhan yang berkehendak. Jadi ketika kita hidup setia, jujur, dan taat di hadapan Tuhan, maka akan banyak berkat Tuhan yang akan kita alami. Baik, ini firman Tuhan kita pada malam hari ini. Biarlah setiap pemuda-pemudi diberkati untuk menjadi anak-anak pemuda-pemudi yang setia, jujur, dan taat di hadapan Tuhan. Milikilah modal sejuta sehingga engkau mendapatkan 4M, bahkan mungkin lebih daripada Tuhan. Sama seperti Raja Hizkia yang memiliki 4M di hadapan Tuhan. Sehingga ia tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nanti di akhir ini bisa anak-anak pemuda-pemudi untuk berdoa, tetap doa syafaat, berdoa untuk bangsa ini, berdoa untuk keluarga,